Real Madrid baru saja menasbihkan diri menjadi rajanya Spanyol dengan menjuarai gelar Liga ke-36-nya. Bagaimana kisahnya? Untuk mempantati Barcelona, saksikan hanya di Obrolan Bola Anak Rental. Apa itu? Miking. Gaut CR. Miking. Masih membekas dia di hati lu ya? Masih Sayang sama dia? Masih dong. As always. Real Madrid kan baru aja nih, Cak. Menjadi juara. Ya kan? Tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu. Oke. Boleh. Nama gue Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara hari ini. Namamu? Siapa namamu? Nama gue Maca La Maca. Maca La Maca. Mulai hari ini nama gue ada John ya. Di John Nando. Biar kalau di G ada J titik. Kalau enggak J underscore ya. Iya, keren aja. John Nando. Oke. Kalau gitu kita bahas dulu nih perjalanan Real Madrid di musim ini, Cak. Mulai dari mana ya, Ki? Terserah lu. So far sejauh ini sepanjang musim ini. Ya 87 poin yang mudah sih, Ki. Astaga naga. Nggak kerasa gitu ya, kayak dari awal udah pasti juara lah ini. Ini sama Girona aja dipantatin yang katanya rival. Gitu Si Decul. Ayo teruskan Cak. Si Decul itu so-soan mau rival sama Madrid. Udah nggak selevel lah. Udah nggak selevel. Jauh. Gitu lah. Sama Girona juga kalah terus sama ketemu. Girona kalah lah. Paling sama ATM mode premannya itu. Masih suka kesandung dikit tuh, gue rada khawatir suka kalau lawan ATM tuh. Cuma sejauh ini Real Madrid ya tanpa effort kalau kata gue musim Effortless. ini. Yo. 87 poin yang mudah. Mudah sekali. Sangat mudah. Duh. Ya menurut gue beruntung aja ya. Anjay. Enggak. Kata-kata beruntung tuh gimana dong maksudnya? Loh, Madrid kan memang beruntung, memang klub yang dihuni dengan keberuntungan gitu loh. Karena mereka selalu dapat kesempatan dan mereka punya kemampuan ya dong. Iya. Benar. Kenapa beruntung? Karena Barcelona menurut gue lagi underperform musim ini. Parah. Atletico juga. Atletico walaupun mainnya negatif football, tapi biasanya dia selalu ngerangsak ke atas. Iya. Musim ini lagi flop. Girona juga nggak bisa nggak bisa diperhitungkan lah. Jadi ya Madrid menurut gue leluasa di atas walaupun memang secara permainan kurang memuaskan buat gue gitu. Secara permainan kurang memuaskan. Madrid. Secara permainan kurang memuaskan, Cak. Sometimes kadang. Ya mungkin itu ya faktor-faktor, ada beberapa faktor mungkin ya. Ada coba-cobanya si Ancelotti dengan ya nggak pakai semua pemain 11 utama. Cuma di balik itu semua tetap aja superior Madrid. Iya. Secara hasil ya tetap ada aja golnya di ujung-ujung itu. Iya ya. Gue bilang dihantui keberuntungan dia. Dihantui keberuntungan. Itu yang pengen gue bahas, maksudnya Madrid tuh nggak tahu caranya main bola, tapi tahu caranya menang pertandingan. Bahkan gue yakin si Ancelotti nggak punya tactical board itu dia. Dia main kayak biasa aja. Emang bisa. Ya, aku ngajar buat ini cara gue. Ini nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Gue nggak masalah kayak gitu. Itu kan
kiasan-kiasannya aja gitu. Bukan kiasan, fakta itu menurut dia. saking seringnya menang gak usah pakai taktik gitu. Begitu aja nyikapinnya. Iya. Gitu nggak? Saking seringnya, aduh ini gampangnya nggak usah pakai taktik lah, udah kasih ke Vini ntar dia lari juga. Berarti jago Gitu, ya. jago. Intinya ya. Real Madrid. Jangan sampai dihukum aja di final, Cak. Aduh. Final Champions ya. Terkena Dortmund loh, Cak. Bahaya kalau lu besar kepala gitu. Real Madrid still Real Madrid. Anjing. Sorry itu saya gitu ya. Iya, Maksudnya iya. Real Madrid still Real Madrid. Iya, yang pengen gua bahas sebenarnya di perjalanan musim ini bener sih. Kontendernya nggak ada. Itu. Melempem parah. Barcelona, Xavi Hernandez ya Parah lah. parah. Beliau itu kacau itu. Pembelian pemain terutama ya, kacau itu. Pemain aki-aki dibeli semua. Barcelona ya? Padahal dibilang murah juga enggak loh. Mahal. Aurel Romeo ya. Iya, Lewandowski. Rafinha ngapain beli-beli kayak gitu. Walaupun ya gini, secara permainan Barcelona cukup baik. Oke lah, Iya. aman Iya. lah. Tapi secara kualitas pemain dibanding pembelian Real Madrid jauh banget. Jauh banget. Jauh ketinggalan ya. Makanya gue cukup kecewa dengan komposisi pemain yang cukup istimewa Real Madrid. Kenapa hanya segitu gitu loh, maksud Iya. gue permainannya bisa kok, dia mau main di mode apapun bisa menurut gue. Oke. Itu tuh yang mau dibahas tuh, Cak. Apa tuh? Banyak orang kecewa. Bukan cuma Nando ya. Mungkin ada ya nggak banyak sih, beberapa orang kecewa. Sebagai penonton yang bukan fans Madrid tapi menikmati Iya, sepak bola gitu ya. nikmati sepak bola. Dia ngelihat Madrid ini materi pemainnya bisa mau main kayak gimana aja. Tapi kok mainnya malah kayak gitu Ancelotti. Miskin taktik nggak? Enggak juga. Wah, Menurut gua ya dengan kehilangannya Benzema di sini, Ya. menurut gua adaptasi baru gitu ya, Do. Dengan sekarang yang menopang si Vini, jadi tolak apa disebutnya tulang punggung di depan Iya. itu si Vini dan Rodrigo, kemudian ditopang oleh si Bellingham gitu kan. Ya warna baru, suasana baru, ya nggak melulu sukses untuk main cantik gitu ya. Gak menghibur kalau buat gua. Ya itulah dari gua sih cukup menghibur loh dengan adanya Brahim Diaz. Skill individunya menghibur, Iya, menarik gitu gue cek. Tapi secara komposisi gini, menurut gua di tangan yang tepat Real Madrid tanpa Vini juga tetap hebat. Tanpa Vini. Tanpa Vini tetap hebat. Dengan skuad dia yang sekarang ya. Misal Vini cedera satu musim. Kalau tangan yang tepat menurut gue tetap bisa. Tapi kalau Ancelotti kehilangan Vini menurut gue keteteran. Kelar. Walaupun Vini sempat cedera tuh 2 bulan ya. Tapi kan gini tuh, banyak yang bilang, kehilangan Ronaldo kelar Madrid, kehilangan Benzema kelar Madrid. Selalu gitu. Ternyata sekarang sampai di sini tuh. Tapi kan setelah kehilangan Ronaldo ada transisinya tuh. Sempet drop juga kan. Gak dapet piala 1-2 tahun baru champion lagi, muncul nama-nama baru lagi, Benzema di situ muncul ya kan. Benzema hilang, muncul lagi Vini. Dan menurut gua ya itu tangan dingin Ancelotti. Di luar taktiknya yang pas-pasan menurut gua, tapi secara nge-build pemain dia harus diakui dia hebat. Iya. Secara bikin pemain gitu ya. Yang gua kontranya itu kalau dilepas Vini, Madrid kacau kata lo. Menurut gua enggak. Enggak, gua nggak bilang gitu. Tanpa Vini Madrid mampu di tangan yang tepat. Berarti kalau sama Ancelotti enggak? Gak bisa tuh. Sama Ancelotti cemen katanya kalau nggak ada Vini. Menurut gua saat ini ya Real Madrid bersama Gua bukan host, Ancelotti, gua tukang kompor. 11 pemain yang ditaruh di lapangan oleh Ancelotti, Iya. menurut gue itu sama hebatnya. Maksud gue sama kualitasnya. Itu yang bikin beda dari yang tim lainnya, doh. Maksudnya siapapun 11 pemain yang diturunkan Ancelotti itu mau siapapun lawannya pasti menang aja. Ya karena skuad dia skuad dia mewah gitu, lapisnya juga sama kuatnya gitu loh. Iya itu dia. Real Madrid itu seperti itu. Nah, maksud gua kenapa Terlepas dari permainannya kenapa memang main seperti itu gitu loh. Itulah Real Madrid, doh. Mau main seperti apa? Sepak bola ya sesimpel itu nggak sih? Gini. Lo mau counter ya counter gitu loh. Lo lawan lo, wah anjing, ini lawan megang bola bagus, ya udah gue bertahan aja dulu. Ketika gue dapat bola 1% bisa gol, ya gue akan menjadikan gol gitu loh. Gini maksud gua. Tapi menurut tuh kalau Ancelotti bisa kontraknya diperpanjang 4 tahun gitu.
dia akan tetap di track juara kayak gini? 4 tahun. Kan kontraknya nggak semusim lagi diperpanjang misalnya. 4 tahun ya tergantung sih Dok. Karena kan Nah itu maksud gue itu. Kalau lu bilang tergantung berarti ada keraguan. Kalau gue misalnya ya. Pep 4 tahun diperpanjang akan top nggak? Akan top. Maksud gue tergantung Barcelona. 4 tahun ke depan ini bagaimana? Karena kalau menurut gue kalau dari sekarang kemudian 4 tahun masih menjanjikan sih sejauh ini karena menjanjikan yang pemain-pemain yang dipilih ya. Setuju, pemilihan pemain dia genius. Iya. Tapi dari segi gini, lu sebagai fans nih, kan gue nggak tahu nih sudut pandang lu menikmati nggak sih kayak bola dipegang lawan, lu cuma nunggu berharap dari 1 peluang 2 peluang gol memang, tapi kayak kalau gue sih kayak agak kayak Gak menghibur. Gue punya pemain kayak gini kenapa harus? Gue justru terbalik Dok. Gue ketika nonton Real Madrid itu begitu terhibur mau bagaimanapun mainnya. Pun sekarang gue lebih suka karena apa? Karena lu udah keracunan enggak, Madrid. maksudnya enggak karena enggak justru dari itu dari sepersekian persen kecilnya peluang bisa dijadikan gol menurut gue itu mewah banget. Setuju. Karena efektivitasnya tinggi. Efektivitasnya tinggi menurut gue itu gue seneng banget nonton gitu loh. Gitu, udah. Jadi ketika peluang itu datang, gol ini mah, gol ini mah. Nggak hardcore ya, harapan kosong ya. Nggak usah perlu kayak anjing, gue harus gimana. Nggak usah. Ini gol. itu lebih seru. Fix gol. Ah kan gol. Iya, jadi kan permainan itu yang menikmati. Gue menarik Dok kalau gue bilang, gue ngedengar pernyataan lo soal Madrid seharusnya bisa main lebih dari ini dengan skuad yang ada gitu. Sepanjang lu ngikutin Madrid mungkin udah berapa tahun lah? Lumayan. Di eranya siapa Madrid permainan asik? Era terbaiknya Madrid ya? Menurut gue secara permainan. BBC paling. Pasti era itu. Cuma BBC. gue lagi di tahun yang mana? Yang pas adu penalti Ramos kayak gini tahun kapan? Gue lupa. Lagi adu penalti Ramos yang kayak gini. Nah, itu tahun itu menarik banget. Zidane itu berarti. Zidane. Era Zidane. Enggak, bukan yang positioning Zidane. Tapi atraktif. Nah, itu atraktif. Ancelotti itu enggak atraktif. Ancelotti itu lebih tipikal orang tua gitu. Formasi yang dia pakai, Cak. Kalau lu nggak tahu, itu sama formasi AC Milan 2007. Yang dia juara ya, dia terakhir juara sama siapa? Itu sama persis, 4-4-2 diamond. Masih itu aja ya? Kakak, Inzaghi, Seedorf. Persis banget itu. Persis, gak ada bedanya itu. Jadi itu nggak mencerminkan sepak bola masa kini gitu deh? Itu nggak modern aja. Gue nggak mengkritik secara hasil dari itu Madrid juara lah, raja. Tapi lu ada di generasi yang udah berapa puluh tahun setelah era 2007 itu, era Seedorf, eranya Maldini dan lain-lain. Lu pakai taktik yang sama menurut gue. Gini, oke Madrid menang lawan City per 8. Iya. Tapi menurut gue Madrid bisa menang tanpa harus adu penalti. Oke. Madrid bisa menang tanpa harus adu penalti. Tapi secara permainan kan akhirnya kesannya ya gue ngeliat kayak Madrid memaksa itu untuk adu penalti gak sih? Iya, Madrid memang menunggu, makanya mental mereka siap kan. Makanya gue bilang Madrid dihantui keberuntungan, Dewi Fortuna tuh selalu sama dia. Ya itu bagian dari taktik yang lu bilang miskin taktik itu Dok. Pilihan pemain yang si Ancelotti ini tahu ke menit berapa harus gue masukin, dalam situasi apa gue harus masukin si ini, dan terbukti kemarin si kedebong pisang itu bisa membalikan keadaan melawan Munchen. Kedebong pisang, gitu. anjing kedebong pisang. Iya nggak sih? Seorang Valverde digantikan kemudian dimasukin kedebong pisang sama si. Gue banyak Madrid sering kali dapat keberuntungan seperti itu. Gue setuju. Ada kutipan dari filsuf Yunani, lupa gue. Keberanian datang kepada mereka yang berani kan. Keberuntungan datang kepada mereka yang berani kan. Dan menurut gue Madrid menggambarkan itu gitu loh. Iya, Madrid karena mereka berani ambil penalti, ambil udah kita bertahan 90 menit. Tim mana yang bertahan 90 menit nggak kegolan?
Itu dia sih. Maksud gue mau sampai kapan lu mencoba untuk beruntung kayak gitu? Iya, maksud gue kan masalah Madrid di bawah Ancelotti itu Iya. kan memang perdebatan banget gitu ya. Ada yang suka tiba-tiba peluang, tiba-tiba gol. Ada yang lu harus main atraktif, harus main menarik, Iya. harus main ini itu segala macamnya gitu. Iya. Cuman ya udahlah, sekarang kita melipir sedikit dulu nih soal pemain rekrutan Jude Bellingham. Gue pengen nanya nih, seberpengaruh apa Jude Bellingham Cak musim ini? Di musim pertamanya nih kan? Bellingham gue lupa kemarin nyatet gol asisnya itu yang begitu banyak yang makanya gue bilang dia lebih dari Kevin De Bruyne ya karena Wow, sorry to say, amazing. di atas karena Wow. lagi-lagi gue nggak mau apa ya, gue ngomongin efektifnya gitu loh. Untuk apa golan asisnya begitu banyak karena positioning dia gitu. Begitu dia ditempatkan di lapangan, dia tahu bola itu akan kemana, dia tahu kapan dia harus ke depan. Itu menurut gue ditambah mentor dari Kroos dan Modric karena daya juangnya si Jude ini yang gue tahu untuk belajar di Real Madrid ini sangat-sangat bagus gitu dari awal dia masuk sampai sekarang dan hasilnya seperti ini, impactnya seperti ini gitu loh. Dalam permainan Real Madrid menurut gue sangat melengkapi sih. Sangat melengkapi. Ya karena kan kemarin kan masalahnya ya setelah ditinggal Karim Benzema gitu kan. Sesuatu yang perjudian yang begitu besar menurut gue dan gue suka dan menang judinya hasilnya menang. Iya, judinya menang. Bilang keberuntungan datang kepada mereka yang berani kan. Bellingham dong, perannya sepenting apa tuh? Musim ini sangat penting menurut penting. gua. Dari segi dia berapa kali clutch moment lawan Barcelona itu yang bikin Barcelona selesai juga kan. Dia clutch moment di laga-laga krusial yang harus menang dia bisa cetak gol. Tapi gue punya unpopular opinion menurut gue kalau Bellingham terus-terusan dipasang kayak gini mungkin dia sekarang top 5, top 3 gelandang terbaik di dunia kan hilang menurut gue. Peringkat berapa jadi? 33? 27 lah. 27. Kenapa? Karena tugas gelandang bukan cetak gol pada dasarnya. Bellingham terlalu banyak main ke depan menurut gua. Dia tuh bukan nomor 10 loh. Aslinya di Dortmund dia itu box to box. Aslinya itu dia defense ikut, nyerang sebagai. Nah, kalau terus-terusan dipasang seperti ini menurut tapi Mbappe kan rumornya datang ya. Jadi semoga Bellingham dibalikin ke posisi aslinya. Karena kalau kayak gini gua ngeri kreativitasnya Bellingham mati gitu. Dia jadinya sebagai goal getter. Kesannya Bellingham itu kan fox in the box. Padahal kan dia itu box to box gitu. Ngerti gak maksud gua? Jadi kayak nah itu juga maksud gua. Orang bilang Ancelotti bisa nge-build pemain muda dan lain-lain, menurut gua hati-hati. Bisa nggak Bellingham kalau bukan sama Ancelotti perform seperti dia di Dortmund prime-nya gitu ya, ketika dia ditempatin untuk gantiin posisi Kroos, posisi Modric, karena Kroos sama Modric mungkin 1-2 musim lagi, dan dia pasti plottingan utama kan dia tuh. Nah, gue ngerinya dia udah lupa tuh, dia lupa cara jadi gelandang, lupa caranya gelandang di pikiran dia. Gue harus final pass, padahal gelandang itu perlu solid pass, perlu passing yang pasti. Cukup setuju. Namun kalau sekarang ya, untuk sekarang itu udah karena Real Madrid bukan hanya Bellingham gitu kan. Kami punya kamu mau diajak nih gue. kami kayak gue bagian dari dia aja anjing. Gitu. Maksudnya Real Madrid punya Kamavinga di situ yang sangat-sangat makin matang ya. Sangat-sangat matang. Sangat-sangat matang. Sangat matang Kamavinga menurut gue. Sangat-sangat. Kemudian Tchouaméni yang ya itu dua orang itu yang jadi back tengah ayo, mau gue jadi back kiri ayo, di Bellingham ya mau jadi striker ayo. Padahal itu pemainnya pada versatile semua. Dan gue rasa Valverde-nya juga semakin gacor.
one of the best lah Valverde itu. Valverde iya sih, gue setuju. Udahlah, pokoknya top-topan lah. Top-topan ya. Calon kapten masa depan itu ya. Kelihatan Valverde ya, iya. kelihatan banget. Gue pengen nanya soal ini deh. Si Real Madrid nih musim ini kan nggak pakai striker. Maksudnya nggak ada striker top-topan lah. Gimana tuh? Peran Vinicius sama Rodrigo oke nggak? Berarti mereka kan yang Iya. tulang punggung penyerangan lah. Scorer. bisa dibilang. Oke nggak? Maca dulu deh. Kalau dari gua apa ya? Ya pasti oke karena udah juara sih. Iya, Cuman ini pasti oke. Memang iya kalau dibilang pasti oke. Cuma aksi-aksi Vinicius dan Rodrigo tidak terlepas dari bagaimana progresif pasnya dari pemain-pemain tengahnya. Nyawanya itu. Iya, nyawanya nggak cuma dari tengah. Dari belakang pun progresif pasnya sangat baik dan sejauh ini ya Iya. Rodrigo dan Vinicius ini mampu menarik back lawan gitu loh. bisa narik back lawan. Karena mungkin setiap lawan gitu ya mau melawan Real Madrid gitu ada perhatian khusus pasti Oke. untuk Vini. Dan sejauh ini Vini mampu menarik mereka dan mengajak sprint dan sampai saat sini menurut gue masih OP banget lah Ya, Vinicius. oke banget ya. Menurut lo dong, kan dia notabene berdua winger. Ya, ini kan bukan yang pertama ya. Tim-tim hebat tanpa striker gitu. Barcelona Manchester udah City membuktikan. melakukan itu. Manchester City udah. Arsenal sekarang tanpa striker, malah Havertz. Jadi balik lagi, sepak bola modern, lu nggak ada tipikal striker yang satu peluang satu gol oke, tapi nggak ada juga nggak masalah karena balik lagi siapapun bisa cetak gol di sepak bola era sekarang, nggak kayak dulu yang back cuma back. Sekarang kan lebih dan dinamis lah gitu, permainan tuh lebih banyak switch play dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak masalah lah. Memang Madrid tanpa striker bukan suatu hal yang diperdebatkan gitu. Memang dari dulu juga Barcelona udah melakukan itu, Manchester City udah melakukan itu, dan ya oke Dia ya. Oke lah. Gue pengen menutup ini dengan apa ya? Argumen atau pernyataan lah. Apa yang harus dilakukan Real Madrid? Ini kan kita nggak tahu nih ya, dia juara Champions atau enggak lah. Belum tahu kan? Iya. Yang jelas di musim depan belum tahu musim ini juara Champions. Oh, pasti juara ini. Pasti juara. Gue pengen menutup dengan pernyataan kalian deh, atau argumen singkat ya. Gue pengen, apa yang harus dilakukan Real Madrid di musim depan kalau nggak mau tahtanya tuh di Liga tergoyahkan, dan kalau musim ini juara Champions, musim depan juara Champions lagi gitu. Apa yang harus dilakukan? Mempertahankan gitu. Gua apa Nando? Lu dulu. Gua dulu. Singkat aja. Yang harus dilakukan ya, menurut gua ya harus. Mbappe. Ya itu pastilah Mbappe. Siapa yang nggak mau ya? Mbappe pasti mau. Gue nggak mau dari Arsenal. Gue juga nggak perlu ya. Ya, gini. Mau bohong. Osimhen Perlu backup untuk di beberapa posisi seperti bek kanan si Carvajal, Vasquez menurut gua perlu di backup. Dan bek kiri menurut gua harus ada. Franz Garcia masih angin-anginan menurut gua. Ferland Mendy top sih, cuma ada kalanya kan off day. Iya. Bek kanan, bek kiri, kemudian ditambah bek tengah ya, satu lagi. Udah lah gitu aja lah. Makanya nggak banyak catatan lah untuk tim Madrid gue. Apapun yang terbaik lah ya. Apapun yang terbaik pasti. Catatan deh dari lu buat musim depan Madrid. Ya Madrid still Madrid gitu ya, nggak perlu main bagus, nggak perlu apa, dia cuma perlu menang dan dia bisa gitu. Yeah. Tapi gue pengen sih Madrid semoga kalah di Champions nih, biar gue sebagai fans
mewakili fans Dortmund walaupun gua bukan fans Dortmund itu gua bisa ngomong anjing, we don't need a superstar, we create them anjing. Itu itu harga diri sepak bola ini. Gitu Madrid dia. lawannya harga diri sepak bola anjing. Dipertaruhkan anjing. Kayak makan tuh pemain bintang gua perlu. Oh, tidak semudah itu. Maksudnya Real Madrid Ya, memang Real Madrid tidak terkesan gitu ya kayak apa? Oh, bintang gini. Namun gue pengen ngutip nih sedikit kata-kata Ancelotti di Real Madrid TV kayak, mengelola skuad ini sangatlah sederhana karena terdapat banyak komitmen, sedikit ego, semua orang saling membantu dan mereka semua adalah teman gitu. Itu menurut gue hal yang mungkin nggak banyak gitu loh dimiliki oleh tim-tim lain gitu. Omongan itu bisa dicapai karena dia juara, Cak. Karena ya itu dia, makanya dia Menang juara. bebas ngomong apapun, makanya gue Itu bilang dia. Dortmund menang biar gue kasih tahu anjing. Itu dia, maksudnya Real Madrid bisa menang karena solid. Kami ini solid gitu. Ya udah, Kita bukanlah hanya sekumpulan bintang. Kami ini solid. Ya, gitu. udah. Real Madrid is the king, oke? Iya. Kami nggak akan pernah kalah. Final champion nih Real Madrid lawan seluruh fans sepak bola dunia nih. Anjing ini. Ya udah kalau gitu kita udah bahas Madrid nih. Panjang juga. Cuman gue nggak bisa, gue harus cepet-cepet pergi. Mau kemana nih? Itu cakangkung gue udah jadi dari pagi. Cakangkung. Iya. Udah lempes banget. Udah layu ya. Iya, udah. Bang jadi makan saya nggak sih, Bang? Ya udahlah kalau gitu. Sampai bertemu lagi di obral episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.